Shalom, selamat pagi jemaat JKI Royal Family yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa, karena kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan mulai untuk beribadah secara online pada hari ini. Dengan kita akan menaikkan satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dari selama-lamanya kasih setianya untuk kita semuanya. Haleluya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur sebab kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi kami boleh merasakannya. Terima kasih Bapa untuk segala cinta kasih yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu yang istimewa
di mana kami boleh berkumpul bersuka cita, sekalipun kami dipisahkan secara jarak, tetapi kasih setia Tuhan menyatukan kami semuanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa buat Indonesia di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya kekuatan daripada Tuhan Engkau limpah-limpahkan, mulai dari presiden, wakil, kabinet menteri, pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan seluruh masyarakat di Indonesia. Kami berdoa untuk perekonomian, biarlah Tuhan juga campur tangan, sehingga kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan meminta-minta roti, tetapi selalu tersedia berkat-berkat Tuhan. Lumbung-lumbung kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Jauhkanlah kami dari segala virus-virus dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang positif mengidap COVID-19. Tuhan lawat mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Yang ODP, yang PDP, Tuhan juga menjamah mereka. Tuhan, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia. Tuhan, lindungilah kami. Tuhan, Kau campur tangan bagi orang-orang yang mungkin terdesak secara ekonomi, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tuhan, lawat mereka. Tuhan, jamah, beri pertobatan Tuhan, sehingga mereka tidak lebih jauh lagi melakukannya. Dan kami berdoa supaya nama-Mu tetap ditinggikan dalam hidup setiap kami. Kami berdoa Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat, berikanlah sukacita senantiasa. Baik mereka yang harus melaksanakan kuliah secara online, baik mereka yang saat ini harus berada di rumah, tidak bisa bekerja, biarlah sukacita Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu. Bahkan setiap kami yang melayani Tuhan, Engkau juga berkati akan kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Tak lupa pula untuk seluruh dunia ini, biarlah tangan kemurahan Tuhan juga melawat, menyembuhkan dan memulihkan seluruh masyarakat di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskannya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan lagu Sungguh Besar Setiamu. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sekali lagi sebab Engkaulah Tuhan, sumber dari segala kekuatan yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menerjemahkan setiap firman Tuhan, sehingga setiap firman-Mu boleh jatuh ke tanah hati yang subur. Dan setiap kami yang menerima berita baik daripada firman-Mu, kami boleh mengalami kesegaran yang baru. Segala pikiran yang bukan dari Tuhan, kami menolaknya dalam nama Yesus. Kami hanya mau mempersilakan Roh Kudus memberikan pencerahan, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kepada setiap kami yang menerimanya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam minggu-minggu, dalam masa-masa kita merayakan Paskah, minggu lalu kita telah mempelajari sebuah tema tentang kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Maka pada minggu ini kita melihat satu ayat firman Tuhan yang berbicara bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan. Sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana mungkin pengharapan kita tidak mengecewakan? Apalagi ketika kita sampai pada hari ini masih dalam masa-masa yang tidak biasa tanda kutip, karena kita sedang menghadapi pandemi virus corona. Nah, kalau kita melihat akan firman Tuhan berbicara tentang pengharapan tidak mengecewakan, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti pengharapan itu adalah sesuatu yang dapat diharapkan, atau keinginan yang menjadi kenyataan, atau orang yang diharapkan atau dipercaya. Nah, sekali lagi dalam masa-masa menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, mungkin banyak di antara kita yang pada akhirnya akan berkata, saya telah bosan ya di rumah terus. Saya sudah bosan, mau ngapain lagi? Kalau sudah mengerjakan tugas-tugas kuliah, sudah mengumpulkan ya, atau kita yang di rumah saja tidak bisa kemana-mana, mau ke depan, ke tengah, ke belakang, ini lagi ya. Mungkin kita sudah mulai merasa bosan. Dan kalau kita sudah bosan, ujung-ujungnya mungkin ada kekecewaan ya. Kenapa kecewa? Sudah waktunya tidak tahu sampai kapan ya. Kemudian kalau kita lihat perekonomian juga mengalami dampak daripada virus ini. Dan kita tahu bahwa banyak sekali para karyawan-karyawan yang di PHK oleh perusahaan. Dan banyak pedagang-pedagang yang biasanya memiliki omset yang lumayan, sekarang menjadi turun sekitar 80%. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tahu bahwa ini masa yang sangat amat tidak mudah sekali. Dan kita mudah sekali akan merasa kecewa ketika keadaan tidak semakin membaik, ataupun kita masih belum tahu kapan ujungnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari firman Tuhan ini, pelajaran apa yang bisa kita pelajari. Pelajaran yang pertama adalah, ternyata pengharapan itu adalah sebuah proses ya. Jadi pengharapan itu bukan sesuatu yang secara instan langsung kita dapatkan, atau pengharapan itu adalah sesuatu yang ada di depan kita saat kita membutuhkan. Ternyata tidak seperti itu ya. Karena kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayatnya yang ketiga dan yang keempat dari Roma pasalnya yang kelima, di sini dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, jadi ternyata untuk kita bisa mendapatkan pengharapan yang sesungguhnya, kita harus melewati masa kesengsaraan dulu. Nah, kita feedback lagi kembali ke dalam masa-masa ketika Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan, ya, kesengsaraan, dan pada ujungnya beliau itu disalibkan, mati di kayu salib. Nah, saat itu murid-murid Tuhan Yesus ya melihat semua proses ini, dan mereka begitu luka hatinya. Mereka merasa pengharapan mereka sudah selesai saat Yesus mati di atas kayu salib. Namun kalau kita tahu di minggu lalu ya, kita memperingati akan kebangkitan Yesus. Pagi-pagi benar wanita-wanita itu sudah datang di kubur Yesus. Saya percaya bahwa para wanita itu kemungkinan tidak tidur ya, karena mereka memikir-mikirkan akan peristiwa yang luar biasa ini. Sehingga kemudian pada pagi-pagi benar mereka sudah ada di kubur Yesus. Dan lebih terkejut lagi
di kubur itu sudah kosong, ya. Dan kalau kita perhatikan lagi, murid-murid Yesus, mereka itu juga dilanda ketakutan yang luar biasa. Dikatakan di dalam kitab Yohanes bahwa pada minggu pertama minggu itu mereka berkumpul bersama-sama dengan pintu terkunci karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Dalam suasana ketakutan, ya, mereka berdoa bersama-sama, mereka bersekutu bersama-sama, mereka memuji-muji Tuhan. Dan tepat di saat mereka berkumpul bersama-sama, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus masuk. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera buat kamu semuanya. Setelah Tuhan Yesus memperlihatkan luka yang ada di tangannya, ya, di lambungnya, kemudian Yesus berkata bahwa dia memberikan sukacita kepada semua murid-murid yang ada di tempat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa saksikan sendiri dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus bahwa semula murid-murid itu mengalami kesengsaraan. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, bahkan ketika dia menampakkan dirinya, maka segala kesengsaraan itu telah diganti. Mereka telah mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang ketiga, bahwa mereka bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Dalam masa-masa mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus, mereka tekun berdoa, mereka tekun bersekutu, mereka tekun, ya, di dalam pengharapan mereka akan Yesus Kristus sebagai Mesias yang sejati. Dan kemudian dalam ayat yang keempat dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, ya. Jadi langkah-langkahnya adalah kesengsaraan diizinkan oleh Tuhan sebagai sebuah proses supaya kita itu tekun di dalam iman percaya kita. Tidak boleh goyah, tidak boleh kecewa. Nanti setelah kita tekun, kita akan kedapatan sebagai orang yang tahan uji. Nah, setelah kita tahan uji, barulah pengharapan, sukacita, damai sejahtera yang sejati itu menjadi milik yang pasti bagi hidup kita. Nah, oleh sebab itu, ketika saat-saat sekarang ini kita masih merasakan seolah-olah sepertinya ketidakpastian akan masa depan. Ingat, ini hanya sebuah proses, ya. Dan di tengah proses ini, ujung-ujungnya adalah sebuah ujian supaya kita kedapatan tahan uji, supaya kita tetap tekun, dan akhirnya kita mendapatkan pengharapan yang sejati. Amin. Nah, berikutnya lagi adalah yang kedua, pengharapan itu telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita semuanya ini dicurahkan kasih Allah di dalam hati kita, ya. Dan di hati kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yakin ada Roh Allah. Kalau ada Roh Allah di dalam hati kita percaya, kita tekun, Dia pasti memimpin langkah-langkah kita. Sehingga tidak peduli situasi apa yang sedang kita hadapi pada saat ini, Roh Allah di dalam kita akan membimbing kita senantiasa supaya kita bisa melewati situasi-situasi yang tidak mudah di dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, beberapa waktu ini banyak WhatsApp yang memberikan video-video tentang maraknya kejahatan yang terjadi setelah asimilasi, yaitu dikeluarkannya 35.000 narapidana, ya. Di Kota Malang sendiri ada beberapa tempat yang telah terjadi tindak kejahatan. Nah, sebetulnya banyak orang yang kemudian berkata, waduh, kenapa situasinya menjadi semakin kacau? Sudah ekonominya terpuruk,
Sekarang ada kejahatan di mana-mana. Bagaimana ini ya? Menimbulkan banyak orang menjadi takut. Tetapi sekali lagi ini hanya proses ya. Proses. Kita percaya bahwa Roh Allah ada di hati kita. Kalau Roh Allah ada di hati kita, Dia akan membimbing kita. Bagaimana supaya kita ini tetap waspada ya. Waspada. Kalau kita keluar rumah, jangan menampilkan perhiasan yang mencolok, jangan membawa handphone yang terlalu terlihat ya, atau pokoknya sikap-sikap yang menimbulkan orang lain melakukan kejahatan kepada kita. Jadi ini hanya masa ujian supaya kita ini bertindak bijaksana, hati-hati dengan diri kita masing-masing ya, sambil kita itu melaksanakan segala aturan-aturan pemerintah berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa Roh Allah ada di dalam saya. Roh Allah ada di dalam setiap Anda yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak peduli apapun ya yang terjadi dalam hidup kita. Ingat, Roh yang ada di dalam hati kita lebih besar kuasanya dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Dari sakit penyakit ya, dari kemiskinan, dari keterpurukan, dari kekacauan apapun juga, Roh Allah lebih besar yang ada di dalam kita. Itu sebabnya kita terus percaya, berharap, dan memegang janji-janjinya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, saya juga menyaksikan kesaksian ya dari Kapten Pilot Batik Air yang bernama Rico Seta Mavela, di mana dia mengunggah kesembuhannya dari COVID-19, di mana dia katakan bahwa pada waktu itu dia 2 kali melakukan perjalanan ya dari Jakarta ke Jeddah, kemudian kembali lagi, dan dia katakan badannya sangat panas sekali, dan akhirnya dia tidak kuat lagi, dan di apartemennya dia dijemput. Kemudian dia singkat ceritanya dia kemudian masuk di rumah sakit ya, dan karena begitu berat sekali penyakitnya dia diisolasi. Dan di masa-masa yang sangat kritis sekali, dia katakan bahwa napasnya dia sudah sangat pendek sekali, dan dia katakan ini sudah mau masuk ke alam kematian ya. Dan ketika dia sudah mau masuk ke alam kematian, dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, bahwa dia percaya kalau Tuhan menjemput, dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi satu hal yang menarik adalah di saat-saat kritis kehidupannya, dia ternyata tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia berkata bahwa di momen-momen terakhir saya tetap mau memberitakan Injil. Jadi apa yang terjadi? Di ruang isolasi ya, dia tetap berdoa untuk orang-orang, dan kemudian ada satu masa di mana dia dikeluarkan, dikumpulkan dengan beberapa pasien yang lain, dan kemudian dia ambil waktu untuk berdoa satu persatu bagi pasien-pasien yang sakit itu, sambil dia berkata percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kemudian satu hari dia membaca Alkitab dengan keras sekali di tempat tidurnya. Setelah selesai dia membaca Alkitab dengan suara yang lantang, kemudian dia tidur ya, membaringkan diri di bed tempat tidur. Dan ketika dia membaringkan diri, apa yang terjadi? Dia mengalami mual yang begitu luar biasa, dan dia segera bangun dan dia muntahkan semua yang ada di perutnya sampai begitu kotor itu lantai rumah sakit, dan dia katakan itu muntah yang sangat hebat sekali. Tetapi dia percaya kemuntahan itu adalah efek dari dia membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengeluarkan semua racun-racun itu. Dan apa yang terjadi? Ketika di rapid test ya, keadaannya membaik, dan di rapid test yang kedua lagi juga dinyatakan dia sudah negatif. Oleh karena apa? Karena dia beriman kepada Yesus, karena dia percaya Tuhan menyertai dia di lembah kekelaman. Dan kalau Tuhan mengizinkan dia hidup, dia tetap mau menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap memiliki pengharapan ya. Masa-masa sulit hanya proses. Jangan kecewa saat proses itu ada. Tetap lewati dengan iman. Tetap lakukan yang baik ya. Maka pada waktunya
engkau akan melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sekali lagi saya mau bacakan ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apapun yang kau alami saat ini, ya, masa sulit apa, kebutuhan apa yang saat ini sedang kau hadapi, ingat, Roh Allah ada di hati kita. Roh Allah telah dicurahkan Tuhan di hati kita. Puji Dia, sembah Dia, hormati Dia. Maka engkau akan mengalami pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sebab Engkau adalah pengharapan yang pasti buat setiap kami. Engkau yang telah bangkit dan Engkau yang telah mencurahkan Roh Kudus di hati setiap kami. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala di hati kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang kecewa apalagi meninggalkan Tuhan. Tetapi kami tetap percaya, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada pengharapan. Biarlah pengharapan yang pasti itu ada di dalam hati kami. Dan biarlah di dalam hidup kami ini, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, tolong setiap kami, supaya kami bisa melewati hari demi hari kami dengan percaya bahwa ini hanya sebuah proses saja, supaya kami menjadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang tahan uji, dan pada akhirnya pengharapan yang sejati itu boleh kami alami bersama-sama. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, dan biarlah Roh-Mu terus bekerja, menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya, Vina, dan juga Kak Sari akan menampilkan sebuah pujian yang berjudul Ku Tak Akan Menyerah. Biarlah setiap kita bisa terberkati oleh lagu ini, sekalipun kondisi sulit pada masa-masa ini, masa pandemi corona, tapi kita tetap semangat dan kita tidak mudah menyerah. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah.
segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pengumuman pada hari ini, saya mengucapkan selamat kepada kita semuanya, sekalipun kita masih di dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kemurahan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, sehingga sekalipun kita dipisahkan secara jarak, namun kita masih tetap bisa beribadah secara online. Tetap semangat di dalam Tuhan, dan saya berdoa untuk setiap Anda semuanya, baik yang masih kuliah, yang bekerja, yang di rumah saja, biarlah kita semuanya tetap dipelihara di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita masih tetap menerapkan physical distancing, jaga jarak aman, kemudian sering cuci tangan, dan kemudian memakai masker kalau kita keluar, dan tidak pula lupa kita selalu makan makanan yang bergizi, sayur, buah, berjemur matahari, supaya sistem imun tubuh kita kuat ya. Dan saya doakan kepada setiap Anda yang mungkin berulang tahun di minggu ini, Tuhan memberkati. Dan bagi Anda yang mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, Anda bisa memberikannya di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan ketika Anda menabur dengan iman, kita percaya Tuhan yang akan melipat kali gandakan sesuai dengan kemurahan dan kasih-Nya yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami sekali lagi bersukacita dan bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan yang mengasihi dan memberkati hidup kami dengan luar biasa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu semuanya, mereka yang mungkin pada minggu ini berulang tahun, kiranya rahmat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan menyertai setiap saudara maupun saudari kami, sehingga mereka tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Saya berdoa lumbung-lumbung mereka diberkati oleh Tuhan.
tidak akan kekurangan apapun juga, selalu sehat dalam perlindungan Tuhan, dan apapun yang mereka perbuat akan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan segala sukacita, mari kita akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan pujikan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semua. Amin. Kita akan tadahkan kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang datang dari Allah Bapa kita dan kuasa kebangkitan Kristus yang terus hidup di dalam hati kita, di dalam kuat kuasa penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai, menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.